Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, semoga anak-anak Bapak tetap dalam keadaan sehat semua dan juga tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas materi di bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, mungkin anak-anak Bapak pernah atau sudah belajar yang namanya Pancasila. Nah, di kelas 9 ini juga akan mempelajari yang namanya dinamika di dalam Pancasila. Nah, seperti itu. Nah, adapun yang pertama itu mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan atau pada tahun 1945 sampai 1959, pada periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Adapun upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, jadi ini ya, masa awal kemerdekaan ya, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, selanjutnya, adapun upaya-upaya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Nah, jadi pemberontakan PKI ini yang berada di Madiun dipimpin oleh Musso. Nah, yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia disingkat dengan NII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, upaya-upaya penyimpangan ini memiliki tujuan. Nah, seperti pemberontakan Partai Komunis. Nah, adapun tujuan utamanya yang pertama ingin mendirikan yang namanya negara Soviet atau Indonesia yang berideologikan komunis. Nah, di mana komunis merupakan ideologi politik dan ekonomi yang memposisikan dirinya berlawanan dengan demokrasi liberal dan merupakan kapitalisme, di mana tujuannya untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik atau kepemilikan bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan berideologi komunis. Nah, yang kedua, tujuan dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia NII yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan yaitu untuk didirikannya Negara Islam Indonesia atau untuk mengganti Pancasila sebagai negara dengan syariat Islam. Nah, mereka ingin negara Indonesia itu menganut yang namanya ajaran syariat seperti itu, nak ya. Nah, tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, bertujuan untuk membentuk negaranya sendiri. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Bapak Jafriruddin Prawira Negara dan Venzi Sumual. Nah, adapun tujuan dari upaya-upaya penyimpangan tadi yang dilakukan oleh Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI
untuk mengkritik dan menginginkan perbaikan pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi mereka ingin memperbaiki sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya APRA, penyimpangan APRA atau disebut dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling. Nah, jadi adapun tujuan penyimpangan ini untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS. Nah, selanjutnya perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi pada periode ini dasar negara tetaplah Pancasila, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan membahas masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966, di mana periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Nah, pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Nah, adapun beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada masa Orde Lama diantaranya sebagai berikut. Nah, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang dimana menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Nah, mengapa dikatakan presiden semakin besar dan tidak terbatas? Karena sudah ditentukan dia, sudah dibuat di dalam peraturan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 bahwasanya Presiden Soekarno sah atau ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Nah, untuk yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR pada hasil pemilu 1955. Oke, selanjutnya Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Nah, jadi dibentuknya MPRS ini yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Nah, semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Nah, jadi hanya presiden yang dapat memberhentikan dari DPR GR, ya kan? Baru utusan golongan, baru utusan daerah. Nah, semua diserahkan kepada presiden. Nah, seperti itu. Nah, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, pada masa Orde Baru ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara. Dalam menjalankan masa pemerintahan di masa Orde Baru, pemerintah pada waktu itu berhasil yang namanya melakukan pertahanan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi dari sebuah negara, kemudian berhasil untuk menghentikan penyebaran dari paham
ideologi komunisme di Indonesia waktu itu. Nah, adapun beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto pada waktu itu menggunakan di mana Presiden Soeharto menggunakan demokrasi sentralistik atau sebuah kegiatan demokrasi yang hanya berpusat pada pemerintah waktu itu. Nah, jadi hanya pemerintah saja yang membuat keputusan, yang membuat atau kegiatan demokrasi hanya berpusat pada pemerintahan atau selanjutnya banyak praktek korupsi, kolusi dan juga nepotisme yang sering kita sebut dengan KKN. Nah, serta penyelewengan hasil pemilu. Nah, untuk yang selanjutnya pemerintah mengalami krisis moneter di mana karena banyaknya hutang pada pihak asing serta tidak adanya kebebasan pers. Nah, jadi kita pada waktu itu pada masa Orde Baru demokrasi itu dibungkam seperti itu dia nak. Nah, jadi kita tidak bisa menyuarakan suara kita. Nah, seperti itu dia. Nah, selanjutnya di masa reformasi 1998 sampai sekarang, di mana penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Nah, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Nah, dia diwarnai dengan serba bebas, namun tetap ada sanksi-sanksi atau tetap ada pembatasan yang dilakukan nanti melalui Undang-Undang Dasar. Nah, jadi kegiatan kita meskipun kita bebas, tapi tetap ada aturannya seperti itu dia, nak ya. Nah, terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Nah, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Nah, itu makanya dibuatlah suatu peraturan yang diatur oleh undang-undang tentang kebebasan yang seperti apa gitu dia. Nah, oke. Untuk tugas siswa yang pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Yang kedua, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila pada masa reformasi. Nah, jadi demikian materi kita untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kamu mengerti. Nah, bagi anak-anak Bapak yang belum mengerti atau masih kurang paham, nah bisa di chat Bapak ya, biar Bapak memberikan penjelasannya melalui via WhatsApp. Nah, seperti itu dia. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan juga tetap menjaga kesehatan. Oke, salam sehat.